Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'lim halaman 25. Waqila kam min hayain wa kam ajizin wa kam nadamin jammen tawallada lil insani min kasali. Kam min hayain, bermula berapa banyak dari malu. Halaman 25 Fatayat. Wakam min hayain, dan berapa banyak, bermula berapa banyak dari malu. Wakam ajizin, dan berapa banyak dari kelemahan. Ajizin lemah. Wakam nadamen, dan berapa banyak penyesalan jamen. Jamen kasir, penyesalan yang banyak. Tawallada lil insani, yang lahir ianya malu tadi, lemah penyesalan. Lil insan, bagi manusia. Min kasalin, dari karena malas. Ini kan kita masih membahas tentang rajin ya. Berapa banyak dari haya, dari malu. Wakam ajidin, berapa banyak dari lemah, ketidakberdayaan. Wakam nadamen, berapa banyak dari penyesalan. Jamen, penyesalan yang banyak. Tawallada, yang lahir ia. Lil insan, bagi manusia. Min kasalin, dari sebab malas. Gara-gara malas belajar, malu tampil ke depan misalkan. Lemah, tak mampu menjawab soal, banyak macam. Nyesal, nggak lulus ujian, dan sebagainya. Penyebabnya malas. Iyaka angkasalin, tinggalkan olehmu dari malas. Iyaka, menjauhlah kamu juga boleh. Ba'id nafsaka, jauhkan olehmu akan dirimu. Tinggalkan olehmu, atau menjauhlah kamu. Iyaka, menjauhlah kamu. Angkasalin, dari malas. Fil bahsi, dalam membahas. Dari membahas. An syubahin, dari syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat, hal yang meragukan. Iyaka, menjauhlah kamu dari malas dalam membahas, dalam mengkaji. An syubahin, dari syubhat-syubhat. Ma alimta wa ma qad syakka min kasali. Ini aneh syair ini. Bermulama, qad alimta, bermulama, bermula apa saja yang engkau sudah tahu. Ma qad syakka, dan sesuatu yang meragukan ia. Min kasalin, itu karena malas. Ini rada aneh susunan syair ini. Katanya ma qad alimta mubtada, min kasalin khobarnya. Ulang lagi. Iyaka, jauhlah kamu, menjauhlah kamu. Angkasalin, dari malas. Fil basi an syubahin, dari membahas, dalam membahas dari yang meragukan. Syubah, dalam membahas dari yang meragukan. Jangan malas untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Ma qad alimta, bermula apapun yang engkau telah tahu, dan apapun yang meragukan ia, itu dari malas. Kan kayak nggak nyambung, memang maknanya begitu.
Jadi penjelasannya kita jangan malas mengkaji. Baik yang sudah kita tahu apalagi yang kita ragukan. Harus dikaji terus. Nah, ini kan bab rajin soalnya kan? Berarti rajin. Artinya pelajaran yang sudah kita dengar pun ya nggak apa-apa kita dengar lagi. Supaya tambah lengket. Nah, wa qad qila dan sungguh dikatakan orang. Al-kaslu min qillatit ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Bermula malas itu dari Bermula malas itu dari sedikitnya berpikir. Min qillatit ta'ammuli, dari sedikitnya berpikir fi manaqibil ilmi, pada kelebihan ilmu, manaqib kelebihan, wa fadailihi dan keutamaannya ilmu, sama. Kelebihan keutamaan yang sama. Bermula malas itu dari sedikitnya berpikir atau kurangnya berpikir fi manaqibil ilmi, pada kelebihan ilmu, wa fadailihi dan keutamaannya ilmu. Kenapa orang malas belajar? Karena enggak paham kelebihan ilmu itu apa, manfaat ilmu itu apa. Kadang malas memikirkan itu kan. Makanya jadi enggak bergerak, semangat enggak didorong. Biasanya orang rajin bekerja akan disemangati oleh upah misalkan. Kalau sering mikirin gajian, mau malas nggak jadi kan? Jadi bergerak lagi. Kalau nggak bergerak nggak dapat gaji misal. Begitu juga ilmu. Kalau kita tahu manfaat ilmu apa, kelebihan ilmu apa Allah yang berikan kepada orang yang berilmu kan? Atau hidup orang yang berilmu jadi mudah misal. Nah, jadi mendorong kita untuk rajin. Fayambaghi ayyat ta'iba nafsahu. Fayambaghi ayyat ta'iba ya. Ta'iba yata'abu. Ayyat ta'aba. Fayambaghi ayyat ta'aba nafsahu ala tafsili wal jiddi wal muwadhabati bit ta'ammuli fi fadailil ilmi. Sepantaslah bahwa melelahkan ianya si santri, ianya si talib, melelahkan ia akan dirinya. Keadaan apa? Keadaan apa? Kita musibah, kemana-mana kita musibah. Sepantaslah bahwa ayat ta'aba melelahkan ia nafsahu akan dirinya, ianya si santri akan dirinya. Alat tahsili kepada menghasilkan ilmu. Wal jiddi kepada bersungguh-sungguh. Wal muwadhabati terus menerus. Bitta'amuli dengan berpikir fi fadhailil ilmi pada keutamaan ilmu. Sepantaslah bahwa melelahkan yang santri akan dirinya. Enggak apa-apa kita berlelah-lelah dikit untuk mendapatkan ilmu, untuk bersungguh-sungguh, untuk bisa terus-menerus dengan cara berpikir pada kelebihan ilmu. Begitu kita malas kita pikirkan, Masya Allah, kalau saya punya ilmu nanti begini kan. Baca hadis Rasulullah tentang ilmu. Baca firman Allah tentang ilmu. Ayat yang sering kita baca tiap maghrib. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang beriman, dan mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu kan. Nah itu. Tuh, itu dalil kelebihan ilmu. Man syahidallah juga dalil. Syahidallahu. Mana? Nah, kan ada wa utul ilmi. Wa ulul ilmi ya. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang yang berilmu bersaksi. Kesaksian orang jahil enggak diterima. Allah menyandingkan kesaksian orang yang berilmu dengan kesaksian malaikat, dengan kesaksiannya sendiri kan? Itu luar biasa. Cukup itu saja untuk menunjukkan ilmu itu utama. Belum banyak banget hadis, ayat-ayat yang lain. Nah itu. Dah. Fa innal ilma yabqa. Ya. Ini salah satu kelebihan ilmu yang mendorong kita untuk semangat belajar. Fa innal ilma yabqa, sesungguhnya ilmu tetap ia, abadi ia. Fa innal ilma yabqa, maka bahwa sungguh ilmu itu abadi ia. Wal ma la yafna, dan sesungguhnya harta itu hancur ia. Fana, binasa ia.
ilmu yang kita amalkan ngikut kita sampai ke kuburan. Ikut dia. Kalau harta nggak ngikut, tinggal. Nah itu. Banyak kelebihan ilmu. Sayyidina Ali pernah ditanya 10 pertanyaan yang sama kan tentang ilmu, jawabannya beda-beda kan? Kalau ditanya 100 pertanyaan juga jawabannya beda-beda. Ilmu makin dibagi ke orang makin banyak. Kita ngajarin orang nggak bakal bodoh, makin pinter. Ya, harta dibagi berkurang dikit. Makin banyak dibagi banyak berkurang kan? Nah itu. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana berkatalah oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Sebagaimana berkatalah oleh Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman. Siapa beliau? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karramallah. Semoga memuliakan oleh Allah wajhahu, akan wajahnya beliau. Karramallahu, semoga memuliakan oleh Allah wajhahu, akan wajahnya. Apa kata beliau? Radina qismatal jabbari fina. Radina billahi rabban. Radina qismatan. Kita rela. Ridha, radina, kita ridha. Kita rela. Qismatal jabbar, akan pembagian Tuhan. Jabbar Allah Subhanahu wa taala, yang maha perkasa, Jabbar. Al-Jabbar itu yang maha memaksa. Allah bisa memaksa kita. Radina, kita rela qismatal Jabbar, akan pembagian Allah fina, pada kita. Apa yang Allah bagi untuk kita? Lana ilmun walil a'da'i malun. Bagi kita itu ilmu, bagi musuh itu harta. Lana ilmun, bagi kita ilmu, walil a'da'i malun, bagi musuh itu harta. Yang penting kita diberi ilmu oleh Allah, biarkan harta untuk musuh. Fa innal mala yafna an qarib. Kenapa kita rela ilmu untuk kita, harta untuk musuh? Fa innal mala, fa ta'lil, karena sesungguhnya harta itu yafna, binasa ia. An qariben, dari waktu dekat. Ya, karena sesungguhnya harta itu fana ia, binasa ia, an qariben, dari waktu dekat. Semua harta pasti akan aus. Out model, kan? Hari ini kita beli mobil, tahun depan udah keluar mobil baru kan? Mobil baru. Jadi aus. Ketinggalan zaman. Mode pakaian segala macam. HP ini itu selalu ketinggalan zaman. Wa innal ilma yafna yabqa la yazalu. Dan sesungguhnya ilmu itu yabqa, abadi ia. La yazalu, tidak hilang-hilang ia. Sungguhnya ilmu ya buka, kekal ya. La yazalu, itu kabar kedua nih. La yazalu itu tidak hilang-hilang ya. Abadi. Wal ilmun nafi'u yahsulu bihi husnul zikri. Wal ilmun nafi'u, bermula ilmu yang baik itu. Yahsulu, hasil. Dengannya ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Wal ilmun nafi'u, dan bermula ilmu yang bermanfaat itu yahsulu bihi. Hasil dengannya ilmu yang bermanfaat oleh husnul zikri. Bagusnya sebutan. Bagusnya sebutan. Ilmu yang bermanfaat hasil dengannya oleh sebutan baik, oleh baiknya sebutan. Kalau kita punya ilmu akan dikenang. Apalagi kita mengarang kitab, setiap orang baca kitab bacain Al-Fatihah ke kita kan, doain kita rahimahullah, hafizahullah. Nah itu. Ya imam-imam terdahulu, Imam Syafi'i, imam yang lain kan, masih disebut sampai sekarang, padahal udah ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Tuh. Kalau punya harta diingat juga, kayak Karun misalkan kan, diingat juga, cuma di depannya biasanya ada laknat.
Karun la'anahullah. Fir'aun la'anahullah, ada laknatnya kan? Kan ngeri. Setiap orang yang sebut nama kita, kita dilaknat. Kalau banyak yang mendoakan laknat, terlaknatlah kita. Banyak yang mendoakan rahmat, insya Allah dirahmati kan? Nah, jadilah orang baik. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi, dan tetaplah oleh demikian sebutan baik tadi. Wa yabqa, abadilah, tetaplah oleh demikian sebutan baik, baiknya sebutan ba'da wafatihi, sesudah wafatnya seseorang. Tetaplah oleh demikian ba'da wafatihi, sesudah wafatnya. Udah meninggal 1000 tahun yang lalu masih disebut. Fa innahu hayatun abadiyatun. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya disebut terus, itulah hayatun abadiyah, kehidupan yang abadi. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya disebut terus, itu hayatun abadiyah, kehidupan yang abadi. Jadi orang berilmu itu hidup terus, nggak mati-mati. Mati badannya, tapi dia masih disebut orang, kayak masih hidup. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, kan seolah-olah di samping kita. Imam Syafi'i berkata kan, seolah-olah masih hidup padahal sudah meninggal. Nah itu. Jadi orang berilmu itu hidup walaupun sudah mati. Orang bodoh itu mati walaupun masih hidup. Nah, nggak pernah disebut orang kan mati, dianggap nggak ada. Nah itu. Kalau pengen diingat terus sama anak cucu, ini sama anak cucu dulu, jangan sama orang lain. Meninggalkan ilmu atau meninggalkan harta yang banyak, itu baru diingat. Kalau nggak meninggalkan apa-apa, nggak ada yang ingat. Contohnya, misalkan kita ditanya, kita ingat kakek kita sampai kakek berapa? Coba bayangkan, kita punya bapak, bapaknya bapak kita kakek kan? Tahu nggak kita nama kakek kita? Nama kakeknya kakek, tahu nggak kita? Sampai ke atas kan? Nggak tahu kita, paling tahu 2-3 orang. Kita lupa kan? Kenapa lupa? Karena mereka nggak meninggalkan harta yang banyak, PT gitu kan? Coba mereka meninggalkan PT Sido muncul, misal. Setiap anak cucunya dapat persen ya kan? Ini setiap cucu saya, anak cucu saya walaupun keturunan ke-7 dapat gaji tiap bulan. Pasti semua cucunya ngingat kakeknya kan? Ngingat. Karena ninggalin bagian. Ini kakek kita nggak ninggalin apa-apa. Kita nggak ingat, namanya lupa. Paling ingat kakek kedua. Ya kan? Nah itu. Gio, bin, udah lupa. Ya kan? Coba kalau dulu ninggalin perusahaan besar misal. Atau kalau kakek kita ulama ninggalin ilmu kan, kita ngingat juga. Nah, jadi kalau pengen dikenang sama anak cucu, cari ilmu yang banyak atau cari harta yang banyak. Ya, bikin perusahaan, bikin surat wasiat. Semua cucu saya dapat. Nah, pasti diingat. Nah itu. Ansyadana Syekhul Ajallu Dhahiruddin, menasyidkan kepada kami oleh Syekh yang mulia Dhahiruddin, ya, namanya Dhahiruddin, bukan namanya, gelarnya Dhahiruddin, orang yang mendahirkan agama. Dhahiruddin. Siapa beliau? Muftil A'immah, muftinya para ulama, Muftil A'immah, muftinya para imam. Mufti para imam, pemberi fatwa kepada para imam. Siapa namanya? Al-Hasan ibnu Aliin, Hasan ibnu Ali Al-Ma'rufu, naik kepada Syekhu. Syekh Al-Ma'rufu, Syekh yang dikenal bil Marghinani, yang dikenal dengan Marghinani. Syi'ran maf'ul ansyadana, akan satu syair. Menasyidkan kepada kami oleh Syekh Ajal yang mulia Dhahiruddin Muftil A'immah Hasan ibnu Ali Al-Ma'rufu, yang dikenal dengan Marghinani. Marghinani. Syi'ran akan satu syair. Apa kata beliau? Al-jahiluna famauta qabla mautihim. Al-jahiluna famauta qabla mautihim.
wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Bermula orang yang jahil, fa mauta maka itu mati. Mauta jamak dari mayitun. Maka bermula orang yang jahil itu. Bermula mereka itu orang yang mati. Mauta khobar, mubtadanya fahum. Fahum mauta. Bermula orang yang jahil itu. Fahum mauta, bermula mereka itu orang-orang mati. Qabla mautihimu, sebelum kematian mereka. Orang bodoh itu dianggap mati sebelum mati. Apa makna mati? Enggak disebut orang. Dalam rapat aja, kita hadir rapat. Kita nggak tahu apa-apa, nggak punya pendapat. Nggak pernah diminta pendapat kita kan. Nama kita nggak pernah disebut. Kayak kita nggak ada di dunia itu. Jangankan dalam majelis. Ya kan? Kita nggak dilirik, nggak dilihat, nggak dimintain pendapat. Itu kan mati namanya. Fa ajsamuhum qablal quburi kuburun. Maka bermula tubuh-tubuh mereka sebelum kubur itu sudah menjadi kuburan. Fajsamuhum maka bermula badan-badan mereka qablal kuburi sebelum kubur itu sudah terkubur. Sudah jadi kubur. Gimana? Lewat. Oh, kitab saya salah berarti. Kelewat Masya Allah. Oh ya. Benar, cuma saya salah lihat. Al jahiluna famauta qabla mautihim. Bermula orang yang jahil itu, bermula mereka itu orang mati qabla mautihim, sebelum kematian mereka. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Dan bermula orang yang alim wa in matu, sekalipun telah mati mereka itu fa ahya'u, maka hidup. Ahya'u maka orang-orang yang hidup. Bermula orang yang alim sekalipun mereka mati, fa ahya'u itu yang hidup. Orang alim walaupun udah mati seperti hidup. Pendapatnya masih dipakai orang. Kayak fatwa-fatwa dalam kitab kan. Pendapatnya masih diikuti orang. Nah itu. Itulah orang alim. Alim yang beramal dengan ilmu. Wa ansyadana Syekhul Islami Burhanuddin. Menasyidkan kepada kami oleh Syekhul Islam. Siapa beliau? Burhanuddin. Syekh Burhanuddin. Apa kata Syekh Burhanuddin? Di Sumatera, di Padang ada satu Syekh Burhanuddin yang dikenal. Nah ini mungkin. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Dan dalam kebodohan sebelum kematian itu kematian bagi ahlinya bodoh. Wa fil jahli dalam kebodohan qabla al-mauti sebelum kematian itu mautun itu kematian li ahlihi bagi ahlinya bodoh, bagi orangnya bodoh. Ya. Maknanya dalam kebodohan itu ada kematian bagi pemiliknya. Itulah orang bodoh dianggap mati tadi sebelum mati. Fajsamuhum qablal kuburi kuburun, maka bermula badan-badan mereka sebelum kubur itu sudah jadi kuburan. Nah. Jawaban nomor 2. Kami sifatun wajibatun berapakah sifat yang wajib? Wa ini meraan ya. Wa ini meraan ini ya. Wa ini meraan lam yahya bil ilmi mayitun. Wa laisa lahu hinan nusyuri nusyurun. Wa ini meraan. Ini mudah-mudahan di depan in kita takdirkan kana. Wa in kana meraan. Dan jika adalah seseorang, jika ada seseorang lam yahya, seseorang yang tidak hidup dengan ilmu itu mayat, itu mati. Kenapa? Nggak boleh?
Nggak boleh in, nggak ada jawabnya. Apa kita i'rabnya nih? Nggak dijelaskan oleh musannif ya? Oh, inna asalnya. Inna mra'an, sesungguhnya seseorang. Imra'an isimnya. Maksudnya inna mra'an, ini syair. Sesungguhnya seseorang, lam yahya, seseorang yang tidak hidup ia dengan ilmu, itu maitun, itu meninggal. Orang yang tidak hidup dengan ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu itu dianggap mayat, nah mati. Walaisa lahu hinan nusyuri nusyurun, dan tidak ada baginya seseorang hinan nusyur dibangkitkan dari kubur. Ketika dibangkitkan itu kebangkitan. Tidak adalah baginya orang yang nggak ada ilmu. Hinan nusyuri, ketika kebangkitan itu kebangkitan, nggak dibangkitkan ya. Itu umpamanya ya. Gila tidurun siagi. Hah? Apa maknanya? Itu aja kita maknain. Sesungguhnya seorang yang tidak hidup ia dengan ilmu itu mayat. Tidak adalah baginya seorang ketika kebangkitan itu kebangkitan. Bukan berarti nggak dibangkitkan orang bodoh, semua dibangkitkan. Artinya ketika dia bangun tidur misalkan, ya nggak ada apa-apa, sama aja seperti tidur. Wujuduhu ka'adamihi, adanya sama seperti nggak ada. Jaga orang bodoh itu sama seperti tidurnya. Tidur nggak dipeduli orang, bangun pun nggak dipeduli orang, itu maknanya. Hilang kita nggak dicari, ya kan? Nah, itu. Panjang bab ini, masya Allah, ada beberapa kali belum habis. Ya. Ghairuhu, apa lagi itu? Ghairuhu. Ini nggak jelas tambah ghairuhu. Kenapa ghairuhu? Nggak ada. Huruf ataf nggak ada. Apa-apa nggak ada. Ulang. Wa ansyadna, menasyidkan kepada kami oleh Syekhul Islam, yaitu Burhanuddin. Beliau udah membaca wafil jahli kan? Udah syair tadi. Kemudian ghairuhu. Ini nggak ada i'rab, ini kelihatannya. Ngataf enggak, nyambung ke belakang juga enggak. Ya. Jadi biarin aja gitu, nggak usah diartiin dulu. Ini syair lagi. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Akhul ilmi, bermula saudara ilmu. Saudara ilmu, maksudnya orang yang selalu bersama ilmu. Akhul ilmi hayyun, bermula saudara ilmu itu hidup. Khalidun, hidup yang abadi. Ba'da mautihi, sesudah meninggalnya. Bermula saudara ilmu itu hayyun, hidup. Khalidun, hidup yang abadi. Ba'da mautihi, sesudah kematiannya. Wa awsaluhu tahtat turabi ramimu. Wa awsaluhu, dan bermula. Ausal itu urat dan tulang belulang. Urat-urat dan tulang belulangnya. Wa awsaluhu, dan bermula urat-uratnya, tulang belulangnya, tahtat turabi, di bawah tanah itu yang ramimu, yang hancur.
Bermula orang yang akhul ilmi, bermula saudara yang berilmu itu hidup. Khalidun yang abadi. Ba'da mautihi sesudah kematiannya. Udah meninggal pun masih hidup. Orang yang berilmu kayak tadi disebut orang. Wa ausalu dan bermula urat tulang-tulangnya di bawah bumi, di bawah tanah itu yang remuk, hancur. Padahal dia udah meninggal, badannya udah hancur dimakan tanah. Tulang belulangnya udah hancur, masih diingat orang. Wadul jahli mayitun wa huwa yamshi 'ala sara. Wadul jahli dan bermula orang yang bodoh. Itu mayitun, itu mati. Wa huwa yamshi, padahal dia berjalan di atas tanah, 'ala sara, di atas bumi. Sara bumi. Wadul jahli bermula orang yang bodoh itu mayitun dianggap mati. Wahwa padahal dia itu berjalan ia. Wahwa yamshi padahal dia itu berjalan ia alat sara di atas bumi. Itulah orang bodoh mati padahal dia sedang berjalan. Yudhannu minal ahya'i. Yudhannu minal ahya'i. Dikira akan dia. Yudhannu naib fa'ilnya huwa kembali ke dzul jahli. Dikira akan dianya orang jahil minal ahya'i dari orang-orang hidup. Wahwa adimu padahal dia itu yang adim, yang tidak ada. Yudhannu dikira akan dianya orang bodoh minal ahya dari kumpulan orang hidup, dari orang hidup. Wahwa adimu padahal dia itu enggak ada. Dikira kita mengira dia hidup padahal sebenarnya enggak hidup. Enggak manfaat maksudnya hidupnya. Masya Allah, ini kitab syair apa kitab apa ini? Syair terus. Ini kayaknya ini ahli syair yang ngarang kita. Syair terus nih ya. Masya Allah, gak habis-habis. Dah, syair lagi. Semangat, dhabit syair. Tulang belulang, urat-urat. Ausal itu tulang belulangnya. Tulang-tulangnya juga boleh, nggak tulang belulang. Engsel-engselnya, kayak siku semuanya copot kan, kalau meninggal copot. Tulang belulang aja. Wa ausaluhu tulang belulangnya. Tahtat turabi di bawah tanah itu yang ramimu, remuk. Dalam surah Yasin ini ada ramim. Gimana ramim sana? Gimana bunyinya? Kita ngambil satu ayat doang, bisa nggak? Jangan hafal semua. Kalau hafal semua bisa lah. Kan ada ramim kah? Surah Yasin kah? Gimana pertanyaannya itu? Man ansha'ahu. Apa? Coba dihafalin. Yang terakhir, bagian-bagian terakhir. Ada nggak ramim di surah Yasin? Ada kah? Ayat keberapa coba? Langsung mati. May yuhyil idhama wa hiya ramim, gitu bukan? Sebelumnya ayatnya itu pertanyaan seorang kafir kepada Nabi. Dia datang ke kuburan, dia gali, dapatlah tulang belulang kah? Dia nanya, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini ketika tulang sudah hancur? Karena ajaran Nabi, orang yang sudah meninggal kan dibangkitkan kembali hari kiamat. Mereka nggak percaya, hati orang paling durhaka, saya lupa namanya dalam tafsir. Dia bertanya kepada Nabi,
May yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang padahal tulang belulang sudah remuk hancur kan? Kemudian qul, ya kan? Katakan olehmu wahai Muhammad, yuhyil apa? Katakan tulang belulang itu akan dihidupkan man awwala. Oleh zat yang pertama kali menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu Ramim. Ramim. Kalau Romi beda lagi kan? Bang Romi ya. Beda lagi. Kalau semua mufradat Quran bisa kita hafal, kita maknain udah keren banget, Masya Allah. Banyak banget tuh. Ramim. Wa ansyadana Syekhul Islami Burhanuddin. Menasyidkan kepada kami oleh Syekhul Islam, yaitu Burhanuddin. Syekh Burhanuddin lagi. Idzil ilmu a'la rutbatan fil maratibi. Karena bermula ilmu itu yang paling tinggi. A'la khabarnya. Idzil ilmu karena bermula ilmu itu a'la. Itu yang paling tinggi rutbatan nisbah darajat. Tamyid. Aksaru min kamalan. Karena bermula ilmu itu a'la. Itu yang paling tinggi rutbatan nisbah derajat fil maratibi dalam derajat-derajat. Dalam derajat yang paling tinggi derajat orang yang berilmu. Min dunihi wa min dunihi idzul ula fil mawakibi wa min dunihi dan dari di bawahnya ilmu idzul ula itu mulianya ketinggian. Idzul ula mulia ketinggian fil mawakibi dalam berjamaah, mawakibi dalam berkelompok-kelompok, dalam berjamaah. Ya. Karena bermula ilmu itu a'la lebih tinggi dibanding derajat dalam derajat. Dibanding segala derajat yang paling tinggi derajat berilmu. Wa min dunihi dan dari di bawahnya ilmu idzul ula itu mulianya ketinggian fil mawakibi dalam jamaah, dalam jamaah-jamaah. Jadi kalau orang rame itu mulia juga. Tapi mulia disebabkan dia karena banyak pembelanya, banyak pengikutnya, itu sifatnya cepat hilangnya. Ya, kan kita nggak selalu didukung kan? Ya, kadang-kadang pendukung kita jadi oposisi. Ya. Sementara kemuliaan ilmu abadi, makanya tinggi. Kemuliaan yang lain di bawah ilmu, karena dia sifatnya hilang. Fadul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifan. Maka bermula orang yang berilmu itu yabqa, tetaplah oleh izzuhu, tetaplah oleh kemuliaannya. Fadul ilmi maka bermula orang yang berilmu itu yabqa, tetaplah atau abadilah oleh izzuhu, abadilah oleh kemuliaannya. Mutadha'ifan, hal keadaan kemuliaan itu yang berlipat-lipat, berganda-ganda, bertambah-tambah. Mutadha'ifan. Fadul ilmi maka bermula orang berilmu itu ya buka, tetaplah oleh izzuhu kemuliaannya, mutadha'ifan dalam keadaan bertambah-tambah. Wadul jahli ba'dal mauti tahta tayaribi. Dan bermula orang yang bodoh sesudah mati itu tahta tayarib, itu di bawah tanah. Tayarib turab, tayarib, nah, di bawah tanah. Ya, orang bodoh sesudah mati di bawah tanah. Orang alim sesudah mati di bawah tanah juga. Cuma bedanya yang satu masih diingat, yang satu enggak diingat.
kepal. Kau kan ada tangan kau. Ini udah mulai susah nih maknanya. Kau kalau ada di satu mana kurang. Waduh, terpanggil tiap ayu tak masuk. Hmm? Ruqiyyu waliyil mulki. Woi, nanti belakang udah ada dongkul kan awas tanam mau lagi. Sebentar. Mulai atasan. Bikin katanya apa? Bikin apa? Bikin katanya. Ya. Fahaihata, satu baris lagi. Fahaihata, maka jauh. Jauh. Haihata. Haihata sar'ana syattana. Udah ketemu belum jilid 1? Utamimah jilid 1. Udah ketemu belum haihata? Belum? Belum apa kelewat? Hmm? Belum pernah ketemu haihata. Simpil madi. Bermakna ba'uda. Hmm? Apa? Hati simpil amar. Enggak? Hati ta'al udah ada kemarin halaman 13. Simpil madi. Sar'ana kan udah. Haihata sar'ana syattana. Oh di sini nggak ngaji kita awamel ya. Ada matan awamel namanya. Tipis. Matnul awamel atau awamilul mi'ah. Isinya 100 amel. Kitab 100 amel yang mesti kita hafal. Nah, itu ada 13 pasal. Pasal pertama huruf jar 19. Pasal kedua inna anna, gampang ya ringkasan. Kemudian pasal ketiga ma dan la. Pasal keempat huruf nida. Pasal kelima huruf nasab, anlan kaiza. Pasal selanjutnya huruf jazam, in lam lamma lam amar lam nahi. Pasal selanjutnya isim nakirah yang menasabkan tamnya. Pasal kesekian saya lupa ada namanya isim fi'il. Yaitu haihata sar'ana syattana, ini dia. Namanya juga syair ini ya. Kelihatannya haihata isim fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Nah, kita artikan dulu ya. Kali lagi. Fadul ilmi yabqa. Maka bermula orang yang berilmu itu yabqa izuhu. Abadilah oleh kemuliaannya dalam keadaan mutadzaifan bertambah-tambah. Wadul jahli ba'dal mauti tahta tayaribi. Dan bermula orang yang bodoh sesudah mati itu di bawah tanah. Fahaihata. Maka jauh ia sesuatu. Nah, apanya yang jauh? La yarju madahu manirtaqa. Tidak bisa mengharapkan madahu akan puncaknya. Puncaknya kemuliaan ilmu. La yarju tidak bisa berharap. Madahu akan puncaknya. Puncak kemuliaan ilmu. Man fa'il yarju. Man irtaqa. Oleh orang yang sudah naik ia. Oleh orang yang sudah tinggi ia. Nah,
Nah, manirtaka oleh orang yang sudah naik, sudah tinggi ia, ruqayya waliyil mulki akan tinggi. Kalau irtaka tinggi, ruqayya akan ketinggian maf'ul mutlak. Maka jauh ianya sesuatu, la yarju madahu tidak bisa berharap akan puncaknya ketinggian ilmu, manirtafa oleh orang yang tinggi ia, ruqayya akan tinggi, waliyil mulki akan tingginya pemilik kerajaan, waliyil mulki pemilik kerajaan, raja. Walil kataibi dan pemilik pasukan-pasukan, pemimpin pasukan mananya. Walil kataibi panglima-panglima. Walil kataib pasukan. Walil kataib pemimpin pasukan. Ya. Penjelasannya gimana? Tadi kan orang yang berilmu abadi kemuliaannya tambah terus. Orang bodoh sesudah mati di bawah tanah. Faihata maka jauh ia. Jauh antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan dan nggak ada kemuliaan. Kebodohan memang nggak ada kemuliaan. La yarju tidak bisa berharap akan puncaknya kemuliaan ilmu. Tidak bisa berharap nih. Puncak kemuliaan ilmu kadang nggak bisa dicapai oleh orang yang sudah tinggi sekalipun. Sudah menjadi raja, sudah menjadi panglima, dia pun masih belum belum bisa mencapai kemuliaannya orang yang berilmu. Banyak panglima-panglima datang ke para ulama, cium tangan para ulama kah? Presiden juga datang mencium tangan para ulama misalkan. Itu maknanya. Jadi kemuliaan ilmu kadang tidak bisa dicapai oleh orang yang sudah berada di atas sekalipun. Apalagi yang berada di bawah. Nah itu maknanya. Oh, Masya Allah. Ini syair Pak, panjang banget syairnya. Kita titik dulu, besok kita lanjutkan. Syair terus sampai akhir pasal kayaknya. Mana akhir pasal? Oh masih jauh, halaman 28. Besok kita selesaikan pasal ini insyaallah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang perlu di-i'rab? Mada. Maksud. Madahu. Arti mada ghayah, puncak. Puncak kemuliaan ilmu nggak bisa dicapai oleh raja sekalipun.